Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah mulailah menulis sejarah baru. Bacaan diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10. Demikian sabda Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dave Talley selama 11 tahun hidup sebagai gelandangan. Ia menjadi gelandangan sejak kecelakaan saat mengendarai mobil dalam keadaan mabuk yang membuat punggungnya cedera. Namun kini ia telah berubah dan lepas dari kebiasaan buruk mabuk-mabukan. Ia mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan berkarakter baik. Suatu ketika ia menemukan tas ransel berisi uang sekitar 30 juta rupiah. Meskipun ia sangat memerlukan uang untuk memperbaiki sepedanya yang rusak, namun ia memutuskan untuk mencari dan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Akhirnya ia berhasil menemukan pemiliknya. Ketika hendak diberi uang oleh pemilik tas ransel tersebut, Dave menolaknya dengan sopan karena ia melakukannya dengan tulus. Uang itu bukan haknya. Dave telah lulus sebagai pribadi yang diubahkan. Saudara yang terkasih, Mark Twain berkata, kalau seekor kucing pernah duduk di atas kompor panas, kucing itu tidak akan duduk di atas tungku panas lagi. Kucing itu juga tidak akan duduk lagi di atas tungku dingin. Apa yang kita alami di masa lalu, biarlah itu menjadi sejarah. Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Jika kita telah menuliskan sejarah yang hitam di masa lalu, putuskanlah mulai hari ini untuk menulis sebuah sejarah baru, berisikan kisah yang manis dan menginspirasi. Rasul Paulus memiliki sejarah hidup yang hitam. Ia memburu dan menganiaya pengikut Kristus. Namun setelah ia bertemu Yesus di jalan menuju Damsyik, ia mengambil keputusan untuk memulai sejarah yang baru sebagai pemberita Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli seberapa kelam hidup kita di masa lalu, yang terpenting saat ini kita bisa memutuskan untuk menuliskan satu lembaran baru dalam hidup kita. Ketika kita bertemu Yesus secara pribadi, selalu ada perubahan di dalam hidup kita.
Sudahkah kita bertemu dengan Yesus dalam iman kita secara pribadi dan pribadi kita diubahkan? Saudara yang terkasih, jadilah pribadi yang mau diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, mari kita bangun karakter rendah hati, yaitu karakter yang mau diubahkan oleh Yesus menjadi pribadi yang baru. Sebagaimana Paulus, yaitu seorang yang dengan rendah hati mau dan menurut untuk diubahkan Tuhan, sehingga ia memiliki pribadi dan karakter yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami pribadi seperti-Mu, agar kami dapat Engkau pakai sebagai alat, sehingga kami mampu mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.